Halo, berjumpa lagi dengan Eka di sini di channel Big Brother. Channel ini sudah cukup lama tidak aktif, tapi kita akan aktifkan kembali karena ada beberapa hal yang ingin kita share di sosial media supaya menjadi perhatian buat kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik dan mau nonton video ini. Oke, sekarang kita masuk ke apa yang akan kita bahas hari ini. Hari ini kita akan membahas sebuah hal yang cukup menjadi tren akhir-akhir ini, yaitu mengenai teori konspirasi. Teori konspirasi khususnya mengenai COVID-19. Sebenarnya banyak sekali teori konspirasi di luar sana, tapi untuk video yang pertama ini kita akan fokuskan mengenai COVID-19. Untuk mengawali pembahasan pada kali ini, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu teori konspirasi. Teori konspirasi adalah sebuah teori yang meyakini bahwa setiap peristiwa besar yang terjadi itu tidak terjadi karena sebuah kebetulan belaka, tapi terjadi karena suatu perencanaan yang matang oleh segelintir atau sekelompok orang yang memang menginginkan tujuan tertentu dari peristiwa tersebut. Tujuan ini bisa berupa uang, kekuasaan, kepentingan kelompok tertentu, maupun kontrol total terhadap sebuah kelompok, wilayah, atau negara. Itu adalah definisi dari teori konspirasi yang saya sadul dari berbagai sumber yang saya gabungkan. Pendeknya, konspirasi berasal dari kata conspirare, yang artinya bernafas bersama. Artinya suatu pemufakatan bersama, persengkongkolan bersama untuk melakukan sebuah hal yang biasanya negatif. Nah, dalam hal COVID-19, apa teori konspirasi yang ada di sana? Ini yang menjadi menarik. Sebenarnya teori konspirasi mengenai COVID-19 ini sudah dibahas oleh beberapa channel YouTube seperti Flat Earth 101. Di sana Anda bisa lihat mengenai teori konspirasi mengenai COVID-19 dan pembahasannya cukup menarik. Kemudian ada juga seorang influencer yang cukup nyaring bersuara mengenai teori konspirasi dari COVID-19 ini, yaitu adalah Jiring, drummer dari band Superman is Dead. Kalian juga bisa tonton video-video dia, baik live streamingnya dia maupun video-video dia di YouTube. Dia sudah membahas banyak hal mengenai teori konspirasi yang dia yakini. Nah, apa yang hari ini akan kita bahas? Secara pribadi saya meyakini bahwa COVID-19 adalah suatu penyakit yang nyata. Artinya ada, tapi mungkin jumlahnya tidak sebanyak yang sekarang digembar-gemborkan di media massa, baik TV, koran, maupun di internet. Intinya data mengenai COVID-19 di Indonesia ini buat saya juga kurang valid, karena seperti yang mungkin diutarakan di channel Flat Earth 101, alat tesnya yang tidak jelas, PCR tesnya yang tidak jelas. Bahkan kalau saya secara pribadi menilai sejak dari kasus Wuhan pun sudah tidak jelas penilaiannya. Kita sendiri juga tidak pernah tahu apakah yang terjadi di Wuhan itu benar-benar COVID yang seperti digembor-gemborkan atau penyakit yang lain. Oke, jadi secara pribadi saya asumsikan COVID-19 itu pada dasarnya adalah ada, real penyakit yang nyata, bukan suatu penyakit yang hanya imajinasi, benar-benar ada. Kemudian yang perlu kita pikirkan, setelah kita tahu bahwa COVID itu benar-benar ada, maka kita harus tahu dan kita harus cari apa sebenarnya tujuan dari adanya COVID-19 ini. Apakah ini semata-mata penyakit yang benar-benar muncul secara natural, atau memang didesain oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan tertentu? Sebelum membahas itu lebih dalam, saya mungkin akan sedikit membahas background. Saya seorang Kristen dan saya meyakini kitab suci saya mengajarkan bahwa di akhir zaman nanti akan muncul yang namanya antikris. Antikris tersebut akan memiliki pengikut, dan untuk membedakan pengikutnya dengan yang tidak itu sangat mudah, karena pengikut antikris itu ditandai dengan orang yang mengenakan tanda daripada antikris tersebut, yaitu 666, Mark of the Beast. Saya tidak membahas itu secara teologis lebih dalam, tapi pada dasarnya saya meyakini bahwa di suatu hari nanti antikris akan memberikan tanda di lengan maupun di dahi kepada setiap pengikutnya, dan setiap pengikutnya wajib memiliki tanda tersebut, dan setiap orang yang mengikut dan memakai tanda tersebut, maka daripadanya lah dicabut keselamatan.
karena dia sudah menjadi pengikut Lucifer, menjadi pengikut antikris, orang yang menyangkal keberadaan Tuhan. Nah, apa hubungannya dengan COVID-19? Dulu saya berpikir, apakah seseorang akan dengan mudah mau menggunakan chip atau akan mau dengan mudah menggunakan tanda yang dimana kita sudah tahu bahwa itu memang tanda dari antikris, meskipun katakanlah konsekuensinya dimana yang tidak mengenakan tanda tersebut tidak bisa berbelanja, tidak bisa bertransaksi jual maupun beli. Tapi apakah dengan mudah orang akan menggunakan? Apalagi itu seperti sebuah benda yang ditanamkan di dalam tubuh atau dipasang di dalam tubuh. Tentu bukan sebuah proses yang dilakukan tanpa tidak sadar. Membutuhkan kesadaran dan keyakinan penuh bahwa kita ingin memakainya. Itu menjadi pertanyaan yang mendasar dalam hati saya. Apakah orang akan dengan mudah menerimanya? Dan itu tidak pernah terjawab sampai muncullah pandemi COVID. Kenapa COVID-19? Dengan COVID-19 sebetulnya yang ingin disebarkan ke seluruh dunia itu bukan virusnya, bukan penyakitnya. Yang ingin disebarkan oleh sekelompok orang atau sekelompok elit ini adalah ketakutan. Propaganda of fearness. Jadi ketika seseorang atau sekelompok masyarakat mengalami ketakutan massal, maka sekelompok orang tersebut akan dengan mudah sekali untuk digiring untuk melakukan suatu hal yang mana mungkin belum tentu benar kebenarannya. Sekelompok orang tersebut bisa jadi melakukan hal yang tidak benar karena diperintahkan oleh seseorang yang dianggap lebih mengerti, padahal mungkin yang dilakukan itu sebenarnya sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan COVID-19. Propaganda ketakutan dengan COVID-19 ini paling tidak sudah berhasil membuat rumah ibadah di seluruh dunia tutup. Walaupun mungkin tidak permanen, tapi berhasil menutup tempat ibadah secara serentak. Dan itu tidak pernah terjadi dalam sejarah dunia manapun. Rumah ibadah ditutup secara serentak. Dan itu tidak pernah terjadi, katakanlah dalam era kita ini, tidak pernah terjadi penutupan rumah ibadah yang seperti itu, tanpa terkecuali. Dengan mudahnya, COVID-19 berhasil menutup rumah ibadah, sehingga rumah ibadah menjadi kosong. Orang beribadah di rumah masing-masing. Ada yang online, ada yang juga beribadah di rumah masing-masing sendiri. Ada yang bahkan mungkin tidak beribadah karena keterbatasan. Anda bayangkan, seandainya Anda seorang lansia usia 65 tahun, Anda tidak bisa ke tempat ibadah. Anda juga mungkin gaptek, tidak ngerti teknologi sehingga tidak bisa mendengarkan ibadah yang live streaming. Akhirnya Anda dijauhkan dari ibadah dengan COVID-19. Padahal Anda sendiri belum tentu mengidap COVID-19. Dan orang-orang di tempat ibadah yang sama dengan Anda belum tentu juga mengidap COVID-19. Tapi itulah kehebatannya. Dan yang kedua apa? Setiap masuk ke tempat manapun, orang sekarang harus scan suhu tubuh. Yang mana itu mungkin sesuatu yang tidak lazim dulunya, tapi sekarang menjadi sesuatu yang lazim. Dengan sukarela orang di-scan. Bayangkan, ini sudah mirip sekali dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh kelompok tersebut, yaitu suatu hari nanti orang harus di-scan untuk melakukan transaksi jual maupun beli. Di-scan di dahinya untuk mengetahui suhunya, di-scan di dahi atau di lengan untuk bisa bertransaksi jual dan beli. Sekarang kita sudah diajarkan untuk membiasakan diri di-scan di dahi. Anda bayangkan itulah kengerian yang sedang disebarkan melalui COVID-19 ini. Yang ketiga apa? Dengan sukarela kita akan melakukan rapid test atau PCR test untuk melakukan perjalanan ke suatu tempat, yang mana alat tersebut saja kevalidannya masih dipertanyakan. Logikanya begini, ketika ada sebuah alat dan alat itu akurat untuk sebuah hasil tes, seharusnya alat itu tidak bisa memberikan hasil yang berbeda-beda.
Tapi saya menemukan beberapa kasus di mana hasil dari PCR test itu bisa berbeda-beda antara hasil pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, dan itu nyata terjadi. Kalau saya tanya dan saya kembalikan kepada Anda mau dites dengan alat yang tidak akurat seperti itu? Kalau saya secara pribadi, saya tidak mau. Apa jaminan alat tersebut tidak mengatakan positif kepada saya, walaupun saya negatif dari COVID-19? Yang keempat, dengan adanya COVID-19, pendidikan akhirnya harus melalui online. Anda bisa bayangkan kualitas pendidikan seperti apa yang kita harapkan dengan pendidikan online. Saya tahu dan saya sangat menghormati guru-guru dan para pengajar pendidik yang sedang berjuang keras untuk memaksimalkan hasil daripada pendidikan melalui media online. Tapi jujurlah di hati Anda, apakah pendidikan lewat sistem online ini bisa sebaik dengan pendidikan yang bertatap muka langsung? Saya tidak yakin. Tapi akhirnya kita juga dipaksa untuk melakukannya, kan? Akhirnya kita juga dipaksa untuk melakukannya dan menerimanya dengan sukarela. Kita dengan tidak sadar menyetujui semuanya, karena ya itu sudah diperintahkan, karena itu diwajibkan. Itulah yang saya sebut dengan propaganda ketakutan. Kita dibuat untuk takut akan suatu hal yang akhirnya menjadi musuh bersama kita, sehingga seolah-olah kita punya musuh besar bersama yang harus kita hadapi bersama, dan akhirnya meniadakan kaidah-kaidah kehidupan kita yang lebih penting. Ibadah, pendidikan, bersosialisasi, silaturahmi, semua itu bisa dihilangkan dengan mudah dengan COVID-19. Balik lagi ke chip. Kalau chip itu suatu saat diberikan dengan cara yang sama seperti COVID-19 hari ini menghentikan ibadah Anda, menghentikan silaturahmi Anda, menghentikan pendidikan Anda, dan mengatur kehidupan sosial Anda, apakah Anda akan menerimanya dengan sukarela seperti halnya saat ini? Saya pernah punya sebuah argumen mengenai konsep KTP elektronik, sebuah konsep yang mungkin terkesan bagus, sistem pendataan yang sentral, walaupun pada akhirnya sistem ini bobrok oleh korupsi yang dilakukan segelintir orang. Anda bayangkan kalau chip itu berlaku seperti sebuah KTP, di mana setiap warga negara wajib memilikinya. Bukankah KTP elektronik juga sebuah ide yang sama dengan chip, di mana data semua akan disentralkan di sana? Ingat, kalau diberikan secara paksa, mungkin kita akan mudah sekali menolaknya, karena kita tahu, oh, ini adalah tanda dari antikris. Tapi kalau diberikan dengan tidak memaksa, tapi dengan halus, dengan melakukan propaganda ketakutan, dengan mewajibkan, hati-hati, bisa jadi suatu saat kita yang jadi korbannya. Akhir-akhir ini sudah diusulkan juga penggunaan vaksin digital, di mana vaksin tersebut berbentuk chip juga ditanamkan, sehingga kita bisa tahu orang mana yang sudah vaksin atau orang mana yang belum vaksin. Kemudian dia juga bisa mengukur suhu tubuh. Apakah itu pertanda daripada penggunaan chip akan segera dimulai? Bisa jadi. Kita harus hati-hati dan kita harus benar-benar cerdas menilai setiap hal. Jangan anggap teori konspirasi itu adalah sebuah kebodohan. Jangan anggap teori konspirasi itu adalah sebuah lelucon. Bahkan saya sering baca dan saya sering dengar, wah, orang-orang teori konspirasi itu hanya, kalau bahasa Jawanya itu otak-atik gadok, atau seperti cocok logi, kemudian mengumpulkan sumber-sumber yang tidak valid kemudian disatukan. Tidak seperti itu.
Tidak semua teori konspirasi itu adalah sebuah kebodohan. Banyak informasi berharga yang bisa Anda dapat di sana. Kalau Anda menonton channel Flat Earth 101, selamat. Paling tidak, channel tersebut telah membuka pikiran banyak orang untuk lebih open mind lagi terhadap hal-hal yang terjadi di dunia ini. Prinsipnya kita tidak mau hanya pasrah, kita mau menggunakan logika kita secara benar, pikiran kita secara cerdas, dan tentu meminta tuntunan dari Tuhan supaya kita tidak terjebak di jalan yang salah. Karena antikris ini datang dengan membawa fitnah, dengan membawa penipuan. Bahkan dia akan mengaku sebagai Mesias, penolong, juru selamat. Ingat, sebuah konspirasi pasti akan ditutup rapat-rapat oleh si pembuat konspirasi. Sehingga setiap orang yang berusaha membongkarnya pasti akan dikucilkan, pasti akan dianggap aneh. Anda bisa lihat channel Flat Earth 101, Bos Darling. Mungkin banyak sekali pihak-pihak yang akan menentang teori-teori yang beliau ungkapkan. Tapi saya yakin kebenaran adalah kebenaran. Pada waktunya dia akan timbul ke permukaan. Dan di saat itu tiba, kita harus dalam kondisi yang siap. Siapkan diri Anda, karena dunia tidak pernah menunggu. Dunia akan terus berjalan, dunia akan terus berputar, konspirasi akan terus berjalan. Nah, apakah Anda akan dilibas oleh konspirasi tersebut? Kalau saya memilih untuk tidak diam. Paling tidak, dengan membuat video seperti ini, siapapun yang menontonnya bisa mendapatkan sedikit insight yang baru, sudut pandang yang baru untuk berpikir bahwa teori konspirasi bukan sebuah kebodohan. Ayo kita bahas, ayo kita sharingkan bersama di channel ini. Kita mau buka dan kita mau bongkar, kita mau berbagi informasi supaya channel ini menjadi channel yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.